Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai komputer dan masyarakat. Oke. Nah, perkuliahan kali ini itu menjelaskan bagaimana hubungan antara komputer dan masyarakat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama, kita akan membahas apa itu komputer dan apa itu juga masyarakat, serta apa sih hubungannya antara masyarakat dan komputer itu sendiri di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum saya membahas ini, seperti kita ketahui adalah bahwa komputer saat ini sangat berperan penting di dalam kehidupan manusia, ya, terutama untuk membantu pekerjaan manusia itu sendiri, ya, karena tanpa sebuah teknologi saat ini terkadang kita sulit, ya, untuk melakukan pekerjaan, apalagi di zaman 4.0 ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama tata tertib dan aturan perkuliahan saya, ya, di semester kali ini. Itu mengenai kehadiran, ada tugas, ada penilaian. Nah, untuk kehadiran, nanti kalian wajib melakukan absensi di Google Classroom. Oke, jadi setiap pertemuan dimulai, perkuliahan dimulai, kalian wajib melakukan absensi di Google Classroom. Nah, kalau seandainya kalian tidak bisa hadir ataupun berhalangan, sakit, segala macam, ada pekerjaan, kalian bisa izin via chat ataupun WA dengan format NIM, nama, kelas, mata kuliah, dan alasan izin kalian apa. Ya, jangan tiba-tiba langsung, Pak saya izin, ya, jangan seperti itu. Jadi harus lengkap formatnya. Kemudian untuk tugas yang diakui hanya tugas yang dikumpulkan via Google Classroom, terkecuali saya mengizinkan via WA ataupun email nanti. Tapi yang paling utama itu dikumpulkan melalui Google Classroom, ya. Kemudian untuk penilaian sama seperti yang lalu-lalu, absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Nah, untuk materi pembahasan di perkuliahan komputer dan masyarakat ini sendiri ada sekitar 13, ya, sekitar 13 materi, ya. Ada media sosial, komputer dan pekerjaan, dan sebagainya. Nah, oke. Sekarang kita bahas apa sih itu komputer, gitu loh. Komputer, kebanyakan orang hanya tahu komputer, hanya tahu pakai komputer, tapi tidak tahu apa itu komputer. Oke. Komputer itu adalah sebenarnya perangkat berupa hardware, ya, adapun hardware dan software gabungan yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, ya, pekerjaan manusia baik dalam mengolah data, yang lainnya. Intinya itu menjadi sebuah informasi dan menyimpannya untuk ditampilkan di lain hari ataupun lain waktu. Nah, informasi yang dihasilkan itu berupa tulisan, gambar, suara, video, dan animasi, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya komputer, ataupun dalam kata lainnya adalah kumpulan perangkat-perangkat, ya, perangkat di dalam sebuah kayak mainboard segala macam. Nah, komputer itu apa aja sih contohnya? Nah, handphone itu sebenarnya termasuk komputer juga, ya, handphone, ya, televisi, apalagi radio, itu sebenarnya komputer juga, tetapi dalam bentuk yang lain, gitu. Tapi mereka menghasilkan informasi, ya, apa ini saya bilang tadi, ada tulisan, gambar, suara, dan juga video.
Sedangkan masyarakat itu sendiri apa sih? Terkadang kita nggak tahu masyarakat itu apa, padahal kita juga termasuk di dalam masyarakatnya itu sendiri. Artinya kita juga adalah masyarakat gitu. Tapi secara ini rata-rata orang nggak tahu masyarakat itu apa. Kita akan jelaskan masyarakat itu apa. Masyarakat itu sebenarnya adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Nah, itu adalah masyarakat. Ya, jadi jangan bilang saya masyarakat ini, enggak. Jadi sebenarnya masyarakat itu adalah kumpulan, ya, kumpulan manusia, ya, kumpulan manusia yang mempunyai kebiasaan maupun tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Itu adalah masyarakat. Oke. Nah, komuter udah, masyarakat udah. Terus komuter dan masyarakat apa? Ya. Ini apa hubungannya antara komputer dan masyarakat? Ya. Komputer misalkan alat, masyarakat adalah manusia. Nah, apa hubungannya alat dan manusia? Ya, ada hubungannya. Hubungannya apa? Misalkan kita sebagai masyarakat melakukan sesuatu tanpa dibantukan oleh sebuah alat ataupun sebuah teknologi, apa yang kita lakukan? Pasti terkadang kita bingung, terkadang kita tidak tahu kita mau ngapain. Oh, ini gimana sih cara ngerjainnya itu? Ini gimana sih cara ngatasinya? Tetapi dengan adanya komputer ataupun dengan adanya alat teknologi, nah, kita terbantukan. Oke. Yang dulu masyarakat ataupun orang yang tidak bisa mengerjakannya sekarang bisa dikerjakan, ya, tanpa bantuan manusia. Maksudnya apa? Tanpa yang manusia yang mengerjakan. Tetapi siapa? Teknologi. Nah, teknologi itulah fungsinya ataupun ada hubungannya dengan masyarakat. Jadi kalau dibilang tanpa teknologi saya bisa, tetapi tidak akan maksimal. Jika kita tidak menggunakan teknologi di dalam pekerjaan kita, mungkin kita akan tertinggal oleh orang. Ya, karena sekarang zamannya zaman teknologi, ya. Anak kecil aja udah menggunakan teknologi. Jadi sebenarnya teknologi ataupun komputer ini sendiri sebenarnya tidak ada batasan umur sekarang. Ya. Yang ada batasan umur adalah fitur-fitur ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di dalam teknologi itu sendiri. Jadi untuk teknologinya bebas. Anak kecil, ya, yang TK, SD itu juga udah menggunakan yang namanya teknologi. Contohnya handphone. Oke. Nah, anak kecil udah menggunakan handphone untuk apa? Untuk main game, untuk belajar. Apalagi di zaman krisis sekarang. Krisis dalam arti ya pandemi ini, ya, pandemi COVID-19 ini, di mana seluruh pendidikan itu dialihkan ke online. Nah, tanpa teknologi, apakah bisa kita menggunakan online? Tidak bisa, kan? Makanya peran teknologi itu sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, apalagi di pandemi saat ini. Jadi, kalau ditanya apa sih hubungan komputer dan masyarakat? Banyak. Yang jelas, komputer itu mempermudah pekerjaan masyarakat itu sendiri ataupun manusia itu sendiri. Ya. Kalau Anda mau ngetik, dulunya kita pakai tulisan tangan, ya, harus pakai kertas, tulisan tangan. Sekarang cukup ada laptop ataupun ada handphone, ada aplikasi yang membantu, software pembantunya seperti Word, PowerPoint, Excel, dan sebagainya. Itu akan mempermudah kita. Dan dalam proses penyimpanan juga dipermudah. Nah, kalau kita nulis tangan di kertas, tiba-tiba hujan, ya, tersobek, hilang kan datanya. Tetapi dengan adanya teknologi, software kayak Word, kita bisa menyimpannya. Suatu saat kita mau buka lagi, barangnya ada. Nah, hubungan masyarakat dan komputer itu, kalau kita lihat dari berbagai bidang itu banyak, ya. Ada bidang komunikasi, kemudian ada bidang hiburan, kemudian ada bidang pendidikan, kemudian ada bidang bisnis,
masih banyak lainnya. Nah, di pertemuan pertama ini saya ingin mengasah kemampuan Anda. Ya, saya ingin mengasah kemampuan Anda mengenai pentingnya komputer terhadap masyarakat ya di berbagai bidang. Oke. Nah, di sini saya sengaja tidak menjelaskan secara detail setiap bidang karena di pertemuan kali ini saya sengaja ingin memanaskan Anda, bukan memanas ini ya, tetapi memacu Anda agar Anda lebih aktif ya menggunakan teknologi, menggunakan teknologi, searching, browsing segala macamnya. Jadi di sini di pertemuan kali ini saya ingin sedikit memberi kesempatan untuk Anda untuk mencari ya informasi ataupun hubungan antara masyarakat dan komputer di berbagai bidang. Ya, nanti Anda bisa lihat slide ini ya, bidang apa aja yang harus Anda cari. Oke. Nah, ini ya tugas awal Anda ya. Tugasnya coba Anda jelaskan hubungan komputer dan masyarakat di setiap bidang ya, di setiap bidang yang telah disebutkan di slide sebelumnya. Jadi nanti kalian kerjakan ya di Word ataupun di dalam bentuk PowerPoint. Nah, kemudian kalian kumpulkan di Classroom ya, di Classroom. Oke, sekian dulu pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa kalian melakukan absen di Classroom. Oke, selamat siang.